kabar? Ketemu lagi dengan saya Renia di program persembahan untuk Bunda di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini persembahan untuk Bunda punya topik tentang kanker payudara. Sebelumnya kita kan sudah bahas nih kanker secara umum. Nah, hari ini kita akan perdalam tentang salah satu jenis kanker kali ya sebutannya. Nanti bener apa enggak istilah saya akan tanya ke dokter yang akan jadi teman saya ngobrol-ngobrol untuk tema dan topik kita hari ini. Kebetulan dokternya udah ada di sini nih, dokter cantik ini. Halo. Selamat datang Dokter Linda Ivana. Selamat sore Mbak Rania. Terima kasih untuk waktunya Dok, untuk sharingnya dokter di sini. Sudah mau meluangkan waktu dokter ngobrol sama bunda-bunda di rumah. Nah, bunda-bunda, Dokter Linda ini adalah spesialis Bedah umum. ya Dok ya. Oke, nah dokter. Yes. Sesuai dengan tema kita hari ini tentang kanker payudara nih Dok. Mudah-mudahan bunda-bunda nggak khawatir ya tentang bahasan kita ini agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeri tapi kita harus tahu. Gitu ya? Yes. Oke deh, buat saya juga berarti kalau gitu. Well dokter, boleh dong jelasin sedikit apa sih kanker payudara? Kanker payudara. Oke. Kanker payudara atau kita mungkin kalau bahasa Inggrisnya kita kenal sebagai breast cancer. Itu sebetulnya adalah suatu penyakit keganasan. Jadi diakibatkan oleh perubahan sifat dari sel asli, sel normalnya kelenjar payudara, kemudian dia bermutasi menjadi sel yang tidak bisa terkontrol, baik pertumbuhannya maupun dia melipat gandakan diri dengan sangat cepat. Gitu, sehingga si sel-sel ini dia akan menjadi sel yang berbahaya untuk sel di sekitarnya. Dia bisa melakukan invasi atau dia menembus sel-sel yang lain dan merusak sel tersebut, atau bahkan dia bisa menyebar ke seluruh tubuh. Oh gitu. Yes, jadi dia dari payudara dia bisa menyebar ke organ yang lain. Gitu. Kalau terlambat ditangani? Kalau terlambat ditangani, exactly. Makanya kita harus tahu, kenal betul si kanker payudara ini, sehingga kita bisa istilahnya deteksi secara dini, mulai dari stadium awal kalau ada, kita langsung atasi. Gitu. Kalau nggak salah masih jadi nomor 1 penyebab kematian perempuan di dunia. Indonesia ya? Dunia, betul. Dunia, jadi memang kanker payudara ini dia menempati urutan pertama, baik dia secara jumlah penderita di dunia maupun di Indonesia dan angka kematiannya. Gitu. Memang kalau dilihat persentase antara yang meninggal karena cancer dibanding keseluruhan kejadian cancer, memang untuk cancer cervix masih nomor 1 persentase. Tapi jumlah si cancer payudara ini jauh lebih banyak. Gitu. Jadi di Indonesia nih, berdasarkan data yang kita punya tahun 2018, penderita kanker payudara ada 58.000 di Indonesia. Yes. 58.000 lebih penderita kanker payudara di Indonesia tahun 2018. Mungkin sekarang sudah nambah lagi. Itu 2 tahun lalu gitu ya datanya Dok ya. Gitu. Oke, Bun. Jangan tegang dulu walaupun Jangan saya tegang yang nanya dulu, juga udah betul. mulai tegang-tegang gimana Betul. gitu. Ini penting kita sebutkan kenapa, biar kita lebih aware. Dan Banyak hati-hati. loh kejadiannya gitu. Tapi jangan takut ya, Betul. Dok ya. Jangan takut. Jangan dibikin jadi bahan untuk paranoid ya. Yes. Nah, oke dokter, tadi dokter sudah menjelaskan sedikit penjelasan tentang kanker payudara. Yang dimaksud sama dokter jaringan payudara itu berarti seluruh area Ya, payudara jadi kita. kalau kita bicara tentang payudara, itu kita bicara semua, totally. Mulai dari paling luar kulit area payudara itu termasuk di
organ payudara. Kemudian nipple areolar kompleks kita bilang ya. Jadi area puting dan area yang agak gelap di sekitarnya itu area payudara. Kemudian jaringan lemak di bawah kulitnya. Kemudian jaringan payudaranya itu sendiri yang menghasilkan ASI. Dan saluran-salurannya. Kemudian sampai dengan lapisan terdalam. Lapisan terdalamnya payudara itu perbatasan antara otot dinding dada dengan payudaranya. Gitu. Jadi secara keseluruhan. Betul. Gitu ya dok ya. Nah terus saya juga pernah baca nih dok nih, kanker payudara tuh terbentuk saat sel-sel di dalam payudara tumbuh nggak normal. Tadi kan dokter mention begitu juga dan tidak terkendali katanya. Bisa dibantu nggak dok? Diterangin lebih detailnya dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh bunda-bunda. Jadi kenapa sih sel itu dari normal bisa berubah sifat gitu ya? Kalau kita bicara demikian berarti kita bicara tentang resiko. Faktor resiko apa saja sih yang menyebabkan terjadinya kanker payudara? Jadi faktor yang paling tinggi itu adalah faktor hormonal. Jadi dia faktornya itu disebabkan karena hormon estrogen namanya, di mana tubuh kita itu memproduksi estrogen, terutama perempuan. Estrogen itu paling banyak pada perempuan. Makanya kanker payudara banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Gitu. Kemudian ada faktor genetik. Faktor genetik itu faktor gen secara keturunan. Memang angkanya tidak banyak, hanya 5 sampai dengan 10%. Tapi ketika memang di dalam tubuh kita sudah ada kelainan genetik, itu kemungkinan terjadinya kanker payudara bisa sampai mencapai 80%. Di diri kita? Yes. Jadi misalkan ada namanya pemeriksaan genetik yang berkaitan dengan kanker payudara itu, Mbak Renia, itu namanya gen BRCA1 dan BRCA2. Ketika ada mutasi dari gen tersebut, itu kita kemungkinan terkena sampai dengan 80%. Itu kita bisa cek dok? Bisa. Ini saya baru dengar loh. Yes, bisa. Tentang ini. Di luar negeri itu sudah lazim banget untuk dikerjakan. Contoh kalau artis yang terkenal ya Angelina Jolie. Nah itu dia BRCA1 sama BRCA2-nya positif, sehingga makanya dia memutuskan untuk dilakukan pengangkatan payudara untuk pencegahan terjadinya breast cancer. Jadi dia itu di lab biasa kita di lab biasa kita bisa cek itu dok? Labnya lab khusus sih Mbak. Jadi lab khusus yang bisa mendeteksi mutasi gen. BRC1? BRC1 and BRC2. BRC2, oke. Jadi ilmu baru tuh dok, catat dulu Oke. Oke lanjut dok. Lanjut yang berikutnya adalah faktor lingkungan atau kebiasaan kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sering terkena radiasi, tapi bukan berarti cuma radiasi kayak komputer atau itu enggak ya, tapi radiasi yang sifatnya kita pernah terapi sinar yang mengenai daerah dada, karena kan itu berarti ada radiasi sinar yang jumlahnya cukup tinggi. Kemudian faktor kebiasaan, paparan makanan, alkohol, kemudian aktivitas yang cenderung gerakan leyeh-leyeh. Nah, Apa nih? Ini apa nih? jadi gini. Ada istilah loh mudah-mudahan gerakan leyeh-leyeh. Apa nih? Semenjak era pandemi kan kita cenderung jarang kaum aktivitas. Betul, kaum rebahan leyeh-leyeh sepanjang hari, tidur-tiduran, nonton TV, ngemil. Nah, ditambah soda, makin kan ya jadi karbohidrat tinggi dietnya, tapi aktivitas nggak ada. Nah, itu akan mengakibatkan obesitas. Kita jadi gemuk. Ketika kita obes, terlalu banyak kandungan lemak dalam tubuh, itu bisa meningkatkan kadar hormon estrogen. Oh gitu. Yes. Dan itu bisa menjadi pemicu kanker payudara. Aku jadi coba, iya nggak ya? Termasuk kaum rebahan nggak ya aku ya? Gitu. Oh, okay. Jadi memang kalau kita kelompokkan, jadi ada faktor yang bisa kita modifikasi, bisa kita rubah, sama faktor yang sudah tidak bisa kita rubah. Faktor yang tidak bisa kita rubah ya tadi jenis kelamin, kan udah dari sananya ya, gitu. Dan yang kedua adalah faktor genetik tadi. Tapi ketika ada faktor yang lain yang bisa kita rubah, itu yang bisa kita usahakan. Itu ya, yang paling memungkinkan buat kita perbaiki lifestyle lebih ke lifestyle ya, betul. Dok sedikit nih, aku mau tanya.
Kan katanya ada yang bilang pemicunya, faktor resikonya juga karena jika seorang perempuan itu tidak pernah mengeluarkan ASI atau karena belum punya keturunan gitu. Itu benar, Dok? Benar. Jadi Aku sebetulnya langsung gini. nunduk. Jadi Terus? actually dia bukan pemicu sih. Jadi kalau kita bilangnya ada faktor yang mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. Faktor yang mengurangi resiko itu adalah memberikan ASI. Gitu, memberikan ASI. Kenapa? Karena pada saat perempuan itu memberikan ASI, itu keluar hormon namanya prolaktin. Prolaktin ini sifatnya dia bertentangan sama estrogen. Prolaktin keluar banyak, estrogen turun. Nah, sehingga paparan hormon estrogen ke tubuh kita itu berkurang, Mbak Renia. Dengan berkurangnya paparan estrogen, maka berkuranglah resiko kita terkena kanker payudara. Gitu. Jadi lebih lama, lebih sering kita menyusui, maka resiko kanker payudara bisa kita turunkan. Berapa banyak sih turunnya? Lumayan loh. Oh ya. Jadi menurut penelitian setiap kita menyusui 6 bulan itu resiko kanker payudara turun sampai dengan 4,3%. Oh gitu. Lumayan. Nah, gimana kalau dengan perempuan yang dia memang belum punya anak gitu, Dok? Itu gimana tuh? Oke, ya kalau itu belum punya anak berarti kita harus mengalihkan ke yang lain, menurunkan faktor risikonya dengan apa? Olahraga. Oke. Jaga berat badan, hindari alkohol, kurangi karbohidrat dan lemak-lemak. Gitu. Jadi bukan ini ya, apa namanya, stigmanya kan ya gitu. Tidak pernah menyusui jadinya beresiko terkena kanker payudara. Nah, terus yang nggak punya anak gimana gitu? Jadi sebetulnya memang diartikannya nggak begitu ya, Dok? stigmanya seolah-olah kalau nggak nyusuin berarti kanker. Enggak. Tapi kalau kita sudah punya faktor resiko dengan kita menyusui, resikonya turun. Menurun. Oke. Jadi itu anugerahnya kita kalau menyusui gitu. Paham, Bunda-bunda? Jadi yang males-males nyusuin anaknya, ayo deh, jangan dipompa-pompa doang ya, Dok ya. Beda ya katanya. Beda, betul. Dipompa sama alat sama Susuin ke bayi, ke bayi Jadi sendiri memang ya. karena kalau disusuin ke bayi prolaktinnya makin tinggi. Oh, gitu. Prolaktin makin tinggi, estrogen makin turun. menurun. Nah, itu yang kita mau. Nah, itu ilmunya, Bun. Nah, ini pertanyaan mewakili para bunda di rumah. Oke. Bener nggak sih underarm wax Oke. itu bisa merangsang tumbuhnya Kanker atau munculnya kanker payudara? It's a myth. Mitos. Yes. Gitu. Kenapa mitos? Jadi sebetulnya bukan si underarm wax-nya yang bikin kanker payudara, enggak. Jadi memang underarm wax ini dia baik itu pakai waxing, baik itu cukur atau depilator dicabutin gitu ya. Itu dia memang meningkatkan angka terjadinya peradangan di sekitar ketiak gitu. Peradangan di sekitar ketiak jadinya gimana, Dok? Iya, paling nanti ada pembesaran kelenjar getah bening di sekitar ketiak gitu. Pembesaran kelenjar getah beningnya sifatnya sebetulnya bukan keganasan, bukan malignansi. Dia hanya suatu reaktif saja. Karena ada peradangan, kelenjar getah beningnya membengkak. Nanti peradangannya reda, kelenjar getah beningnya kempes lagi. Betul. Cuma memang ada breast cancer yang di payudaranya belum teraba, tapi di ketiaknya sudah ada penyebaran. Jadi kelenjar getah beningnya keraba duluan. Oh gitu. Tapi bukan terkait sama si underarm waxing atau cukur atau dia dicabut, enggak. Oke. Nanti itu bakal didetilin lagi kan ya, Dok, sama dokter di ciri-ciri ya? Yes. Kalau aku masuk pertanyaan ciri-ciri. Oke. Masalahnya penting tuh, Dok. Secara kan Iya. ya. Aduh. Nah, kalau ini mitos apa beneran nih, Dok nih? Apa tuh? Kanker payudara bisa nggak sih menyerang pria? Ada kasusnya, Dok? Ada. Oh iya? Jadi kanker payudara pun bisa menyerang pria. Jangan salah. Oke, jadi kenapa sih bisa menyerang pria? Memang jarang kejadiannya. Itu Berapa persen, Dok? iya,
kalau persennya angkanya kecil Kecil banget. Kalau dibandingkan resiko perempuan sama laki-laki, ini kalau dibandingin kena kanker payudara itu 1:100, perempuan lebih banyak. Gitu. Tapi pada kondisi tertentu itu bisa juga mengenai laki-laki. Oh, iya, oke. Contoh, laki-laki yang mengkonsumsi estrogen untuk menambah hormon. Paham. Oke, yes. Paham ya arahnya ya. Jadi, pada laki-laki yang mengkonsumsi estrogen untuk menumbuhkan payudaranya, untuk membuat shape-nya menjadi seperti perempuan, itu resikonya cukup tinggi. Kenapa? Karena sel-sel payudara di laki-laki itu dia tuh nggak pernah terpapar sama estrogen. Dia asing sama estrogen. Ketika estrogen itu masuk, resikonya jadi makin tinggi. Jadi kayak kemasukan benda asing gitu dok Iya, ya. jadi dia tidak mengenali sehingga reaksinya lebih heboh. Makanya pada laki-laki yang kena estrogen resikonya lebih tinggi. Begitu pula kalau misalkan pada laki-laki ketemu benjolan di payudaranya, hampir 60-70% itu malignan. Itu ganas dibandingkan perempuan. Kalau perempuan justru ada benjolan, bisa jadi itu jinak karena lebih banyak yang jinaknya daripada yang ganas. Oh gitu. Yes, gitu. Jadi ada sesuatu yang aneh di payudara laki-laki, warning, Tuh, hati-hati. aku mau ngomong bunda apa-apa ya. Jadi bingung deh mau ditujukannya ke siapa. Tapi ya itu jadi informasi Iya, ya, jadi knowledge buat kita bahwa payudara cancer pun bisa Menyerang menyerang laki-laki. laki-laki. Tapi ya itu seperti yang tadi dijelaskan Satu sama contohnya. iya gitu. Ya udah. Oke. Nah bunda-bunda, aku sama dokter Linda mau break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi di segmen yang kedua. Akan terus membahas tentang kanker payudara. So bunda-bunda jangan kemana-mana dulu. Tunggu kita berdua balik lagi ya.